Pangkalan utama pasukan darat IDF dan markas besar Batalion Lapis Baja ke-71 di Rawiyah dihancurkan rentetan roket Hizbullah. Mengutip Al-Mayadin pada 26 November, aksi penghancuran itu telah dilakukan dalam serangan sejak Senin 25 November 2024. Camp Foran yang merupakan pangkalan utama pasukan darat Israel telah menjadi sasaran rentetan roket untuk pertama kalinya. Diikuti oleh serangan terhadap pangkalan Rawiyah di utara yang berfungsi sebagai markas besar Batalion Lapis Baja ke-71 dan menampung depot amunisi tank. Selain itu, Hizbullah juga menghancurkan tank Merkava Israel di sebelah barat kota Kama dengan peluru kendali. Akibatnya menimbulkan kerusakan serius pada awak Ranpur. Serangan roket selanjutnya juga menargetkan kelompok pasukan Israel di berbagai lokasi, termasuk segitiga Deir Mimas, Farkila, dan permukiman Afifim dan Meron yang terakhir diserang 2 kali secara berurutan. Bahkan serangan tambahan menghantam konsentrasi militer Israel di permukiman Al-Malikiyah dan Shomera serta di selatan Qiyam. Granat dan senapan serbu milik Brigade Al-Qassam ngebom unit infanteri Israel. Selain itu, RPG anti-tank Yashin 105 menghancurkan beberapa tank Merkava IDF. Mengutip Al-Mayadin pada 26 November, aksi penghancuran dan pemusnahan personil IDF itu masuk dalam operasi perlawanan ke-416 kemarin. Lebih tepatnya, Al-Qassam menyerang unit infanteri Israel yang beranggotakan 10 orang di dalam sebuah rumah dekat Masjid Taibah di pusat Beit Lahia, Gaza Utara dengan senapan serbu dan granat. Serangan serupa juga dilakukan di Gaza Barat, di mana Al-Qassam juga melontarkan granat berpeluncur roket RPG ke infanteri Israel beranggotakan 10 orang yang ditempatkan di daerah Al-Tawam. Selain itu, Al-Qassam juga menargetkan tank Merkava Israel di Jalan Hatabiyah, Beit Lahia dengan RPG anti-tank Yashin 105. Drone FPV mematikan Hizbullah dikabarkan kembali terjun ke medan perang. Bahkan pada Senin 25 November kemarin, terjadi peningkatan penggunaan pesawat nirawak FPV tersebut oleh pejuang Hizbullah. Mengutip Al-Mayadin pada 26 November, hal itu diumumkan oleh Hizbullah dalam pernyataannya pada Senin 25 November 2024. Drone FPV diketahui bermuatan bahan peledak dan menyediakan rekaman langsung medan perang kepada operator. Disebut yang akan memungkinkan serangan presisi terhadap berbagai target yang dituju. Terbaru 6 dari 21 operasi yang dilakukan oleh Hizbullah telah melibatkan penggunaan drone FPV. Disebut telah membuktikan efektivitasnya di medan peperangan. Rincian serangan terbaru, 3 drone FPV diluncurkan ke berbagai target Israel di wilayah Palestina Utara yang diduduki dan Lebanon Selatan pada sore waktu setempat. Drone pertama menargetkan titik kumpul kendaraan militer Israel dan penempatan artileri di kota Yarin. Drone kedua menargetkan titik kumpul pasukan Israel di Bukit Al-Ajal sebelah utara pemukiman Far Yuval. Drone ketiga menargetkan unit perumahan yang digunakan oleh pasukan Israel di pemukiman Kapri. Ketiga drone tersebut diklaim berhasil mengenai sasaran masing-masing dengan tepat. Kemudian pada dini harinya, sebuah pesawat nirawak FPV menargetkan titik kumpul pasukan Israel di ujung timur kota Deir Mimas. Sementara itu, 2 pesawat nirawak lainnya menargetkan kendaraan militer Israel di selatan Qiyam dan selatan Ebel al-Shaki. Ali Khamenei menegaskan bahwa ribuan anggota Basij pasti akan menghancurkan rezim Zionis. Khamenei memastikan bahwa Israel belum menang di medan perang Gaza dan Lebanon, IDF dipastikan tidak akan pernah menang. Mengutip Tribun News pada 26 November, hal itu diutarakan oleh sang pemimpin revolusi Islam dan Republik Islam Iran dalam pidato di hadapan ribuan anggota Basij di Imam Khomeini Husainiyah Senin 25 November pagi. Ia menegaskan bahwa Basij tidak terintimidasi oleh propaganda Amerika Serikat dan entitas Zionis. Basij disebutnya telah memainkan peran kunci dalam menjaga Iran. Ditegaskan oleh Khamenei bahwa Basij pasti akan menghancurkan rezim Zionis.
Terkait tindakan Amerika Serikat di kawasan tersebut, pemimpin Iran juga mengkritik pendekatan Amerika Serikat yang memaksakan penyerahan atau menimbulkan kekacauan dan mendesak Basij untuk melawan dualitas kediktatoran dan anarki. Mengacu pada ketegangan yang sedang berlangsung di kawasan Asia Barat, Sayyid Khamenei mengatakan bahwa musuh belum menang di Gaza dan Lebanon dan tidak akan pernah menang. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyatakan bahwa gencatan senjata di Lebanon adalah kesalahan besar. Selain itu, Ben-Gvir juga mendesak untuk tetap melakukan peperangan hingga meraih kemenangan mutlak. Mengutip Tribun News pada 26 November, hal itu diutarakan oleh Ben-Gvir dalam unggahan media sosial X-nya pada 25 November 2024. Lebih tepatnya, Ben-Gvir menyatakan bahwa kesepakatan dengan Lebanon adalah kesalahan besar. Jika itu terjadi, disebutnya Israel akan kehilangan kesempatan bersejarah untuk membasmi Hizbollah. Ben-Gvir mengklaim pihaknya memahami semua kendala dan alasan soal gencatan senjata, namun itu tetap disebutnya merupakan kesalahan besar. Ia juga menekankan kepada Benyamin Netanyahu di mana harus mendengarkan para komandan yang bertempur di lapangan, mendengarkan para pemimpin otoritas. Ben-Gvir menekankan kepada Netanyahu juga bahwa belum terlambat untuk menghentikan kesepakatan dengan Hizbollah. Pasukan Israel dimintainya untuk harus terus maju berperang hingga meraih kemenangan mutlak. Hizbollah dilaporkan telah meluncurkan serangan rudal dan roket terbesar ke Israel. Imbasnya, wilayah utara diklaim mengalami kelumpuhan total. Mengutip Tribun News pada 26 November, hal itu menurut pernyataan Amos Haril, analis urusan militer untuk Haaretz pada 24 November 2024. Dilaporkan oleh Haaretz bahwa ratusan roket, rudal, dan drone Hizbollah menyebabkan kerusakan signifikan dan luas, di mana sedikitnya 11 orang terluka, kerusakan parah di beberapa wilayah di utara, banyak bangunan beresiko runtuh, hingga banyak rumah dan kendaraan rusak. Dilaporkan bahwa kota-kota dan permukiman di wilayah utara Israel menanggung beban serangan. Serangan roket dan rudal itu diklaim terbesar sejak dimulainya perang tahun lalu. Hingga Amos Haril mengklaim bahwa wilayah utara tetap lumpuh total, sementara kekacauan harian juga bergeser ke pusat. Ditekankan olehnya bahwa serangan terbesar Hizbollah ke wilayah Israel utara itu merupakan aksi balas dendam Hizbollah atas pengeboman Beirut sehari sebelumnya. Ratusan roket dan drone Hizbollah dilaporkan telah meluncur ke Israel pada Minggu 24 November 2024. Target sasaran ratusan amunisi Hizbollah itu meluncur ke Galilea, termasuk Haifa dan Nahariya, hingga Tel Aviv termasuk Petah Tikva. Mengutip Tribun News pada 26 November, hal itu menurut pernyataan Hizbollah beberapa saat seusai meluncurkan serangan. Ledakan besar menggoncang Galilea setelah Hizbollah meluncurkan rentetan roket ke utara dan tengah Israel. Serangan langsung itu terdokumentasikan di seluruh Galilea, Haifa, Nahariya oleh roket yang diluncurkan oleh Hizbollah, selain rudal yang diluncurkan ke pusat yang menghantam Petah Tikva di sebelah timur Tel Aviv. Akibat serangan, sedikitnya melukai 10 warga sipil di Haifa, Nahariya, dan pemukiman Petah Tikva di sebelah timur Tel Aviv. Perlu diketahui media Israel melaporkan adanya 130 roket telah diluncurkan. Haaretz melaporkan sedikitnya 240 roket. Adapun Radio Angkatan Darat mengatakan 340 proyektil diluncurkan dari Lebanon ke Israel tersebut. Para ahli mengungkap bahwa surat perintah penangkapan Benyamin Netanyahu dan Yoav Gallant menjadi awal bagi pemimpin Israel lainnya menghadapi pengadilan. Mengutip Tribun News pada 26 November, hal itu diungkap oleh seorang ahli, satu diantaranya Gordon, seorang profesor hukum internasional di Universitas Queen Mary London. Lebih jelasnya, Gordon menyatakan bahwa meski Netanyahu dan Gallant berada di puncak pengambil keputusan dan pembuat kebijakan, namun ada beberapa politisi dan personil militer berpangkat tinggi lainnya yang terlibat dalam kelaparan dan serangan sistematis terhadap perawatan kesehatan. Gordon juga mengatakan bahwa kemungkinan ini bisa terjadi kepada pejabat Israel lainnya dalam waktu dekat. Antara lain disebutkan oleh Gordon adalah kepala staf, beberapa jenderal lainnya, menteri pertahanan saat ini, dan mungkin menteri-menteri lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.